Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala sayyid al-kamil bil fadail alladhi khassastahu fil azal bi sahibi jami'i sifatil kamaliyah al-munfaridi bi khalqihi wa khuluqihi bi ashrafil khususiyah النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه ولم يخلق الخلاق خلق مثله لا قبله ولا بعده عبد منه منزلته عند حضرة سلطان المملكة الأحدية وجعلته واسطة العظمى لأهل لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله مفتاح الدار السلام في مقعد صدق عند مليك مقتدر ذي الجلال والكمال والإكرام وحده لا شريك له موصوف بكل كمال منزه عن كل نقص وهو جميع الكمال وغني عمن سواه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد النبي ورسولا صلى الله عليه وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، Hadratil Muhtaram Al-Mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para habaib yang tidak mungkin bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati para yai pimpinan Nahdlatul Ulama, pimpinan Ustaz Jamiah Ahli Tariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, pimpinan cabang Nahdlatul Ulama, pimpinan Syu'biyah Jamiah At-Tariqah beserta jajarannya, dan yang saya hormati Bapak Kepala Daerah, Bapak Bupati Pringsewu, semoga beliau diberi kekuatan zahiran wa batinan di dalam memajukan Pringsewu ini sehingga menjadi bagian yang mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa untuk ke depan, yang mampu melahirkan regenerasi-generasi yang tidak akan memalukan atau mengecewakan, yang ikut andil besar dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Yang saya hormati Bapak Wali Kota, atau secara pribadi Bapak Wali Kota Bandar Lampung beserta Ibu Ananda Eva, semoga apa yang dicita-citakan Allah Ta'ala mengkabulkannya. Bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan, Bapak-bapak Muspika atau yang mewakilinya, Bapak Kepala Kelurahan atau Kepala Desa seperangkatnya, panitia penyelenggara dalam rangka pelantikan Idaratul Wusta Jum'iyah Ahlut Tariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah Provinsi Lampung, dan yang saya hormati wakil daripada Nadir atau pengurus besar Jum'iyah Tariqah yang baru saja telah melantik Idaratul Wusta yang baru periode 2013 sampai 2018. Saya ucapkan selamat, semoga Allah Ta'ala
memberikan kekuatan zahiran wa batinan dalam mensiarkan tariqah menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ma huwa tariqah? Apa sebenarnya tariqat itu? Apakah ilmu tariqat itu, tariqat ini wadah untuk ajang politik? Tidak. Tariqah bukan untuk bemper politik. Tariqah secara jum'iyah bukan untuk bemper politik, kepentingan politik, ajang politik. Tapi jum'iyah tariqah adalah yang mewadahi beberapa tariqah al-mu'tabarah yang ada di Indonesia ini, yang resmi, yang mempunyai musalsal dari mursyidnya sampai baginda Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pakaian orang ahli tariqah jelas pakaiannya adalah tasawuf. Ada beberapa pendapat dari sudut balaghah. Tasawuf diambil dari kalimah sofi, pakaian yang putih, silahkan saja. Tapi maksud yang sebenarnya dalam dunia tariqah dan tasawuf, at-tasawuf maksudnya tasfiyatil qulub wa tazkiyatin nufus, bukan pakaian yang putih, bukan pakaian baju yang berbulu, tapi tasfiyatul qulub wa tazkiyatul nufus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita kembali ke dalam dunia ilmu fikhiyah ini supaya paham orang awam seperti kita ini tidak mengikuti tariqah asal katut. Biasanya tidak tahu tujuan tariqah. Ini yang sangat mengkhawatirkan, dan ini tanggung jawab besar sebagai para mursyidnya ataupun pimpinan jum'iyah tariqah mu'tabarah itu sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, ma huwa tariqah? Apakah itu tariqah? Tariqah adalah jalan menuju kepada Allah, tariqatul wusul, yang intinya dari tariqah itu akan membersihkan perilaku yang bersumberkan dari qulub, dari hati. Karena kalau dunia fikih sudah cukup. Apa diantaranya? Kita satu hari mandi berapa kali? Ping pinten yang dipun siram setiap dinten? Ping 3. Wudu ping pinten? Ping gangsal. Kula hitung wudune rumiyin. Basuh rai niku sing sak mudonan ping pinten? Ping 3, ping 5 berarti 15. Nek ping sewulan 450 usapan basuh rai. Ning nopo bersih hasil? Coba. Apakah muka ini hanya bersih kena air wudhu saja? Ya jelas, kalau secara zahir. Tapi pertanyaannya, wudhu kita membasuh muka kita ini sampai ke batiniahnya atau tidak? Kata Imam Ghazali, wudhunya kita itu mencapai batiniahnya atau tidak? Itu baru wudhu dan baru mandi.
Satu contoh, bagian yang diwudui termasuk anggota muka ini dan anggota kepala, mata ini bagian, mulut termasuk kesiram air wudhu, mata, telinga ada bagiannya sendiri nanti. Kalau sudah ubun-ubun baru dua telinga, baru kaki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita selalu membasuh setiap bulan secara kalkulasi 450 kali. Dan setelah kita menggunakan wudhu, kita bawa wudhu tersebut. Usalli fardhu subhi yang subuh, usalli fardhu zuhri yang zuhur, usalli fardhu asri yang asar, usalli fardhu maghribi yang maghrib, usalli fardhu isya'i yang isya. Mulai kita mengangkat tangan setelah kita qasdu wa ta'yin, tempatnya niat adalah di hati, wa talafudhuha biha sunnatun, mengucapkan dalam niat adalah sunnah. Sudah, jangan meributkan tentang usolli ya. Yang pakai usolli monggo, yang tidak pakai usolli monggo, yang penting niatnya. Negara lain sudah bikin nuklir, negara lain sudah bikin kendali, alat-alat persenjataan yang modern, alat pertempuran yang luar biasa dengan Sputnik, jet dan lain sebagainya. Dari ilmu kedokteran sampai kapsul tablet yang diminum kita juga. Tidak cukup dari itu, sampai dunia pertanian yang luar biasa. Sampai kita terkadang dalam dunia pertanian banyak lupanya. Contohnya apa? Ayam itu lahir di Indonesia, yang menetaskan kita, yang mengasih makan kita, yang memelihara makannya kita. Tapi setelah dewasa malah yang dapat nama orang lain, ayam Bangkok. Betul? Betul? Betul. Duren yang menanam kita, yang membesarkan sebabnya kita, yang rabuk kita. Setelah dapat durennya besar, duren montong, duren Bangkok. Masya Allah. Sampai jambunya jambu Bangkok. Kita kebagian gula Jawa. Alhamdulillah. Gula Jawa. Alhamdulillah. Nah, itu terus dipelihara saja, akhirnya tidak maju. Bangsa lain sudah maju luar biasa, kita masih ribut usolli Sayyidina. Kita masih ribut, nanti 5 tahun sekali toblosan, lain lagi, pilihan caleg lain lagi, masing-masing. Sampai setelah hasil dan tidak, 3 bulan antar kiai dan kiai, habaib dengan habaib tidak akur gara-gara kurang puas dalam pilihan. Betul? Sampai kapan? Sampai kapan saya tanya? Inilah. Maaf, saya di tengah-tengah dulu. Ustadz sama ustadz, ustadzah sama ustadzah, beda baju. Assalamualaikum. Salam. Karena apa? Beda baju. Kalah dengan dangdut. Kalah dengan
kompak luar biasa. Yang nabuh gitar santai kan, klipennya main, yang nabuh viol asik, yang nabuh organnya enak, masing-masing. Yang kendang caranya nabuh kendang, yang organ, yang viol, yang gitar, yang bass, yang melodi, yang klipen. Itu tidak ada yang akur. Kalau lihat dohiriahnya tidak ada yang ngakur, tapi lagunya bisa menjadi satu, enak didengarkan, dinamikanya banyak, tapi bisa menyuarakan satu. Berarti kalau kita masih jadi oknum ustadz, oknum kiai masih ribut, berarti kalah dengan dangdut. Aja tersinggung. Anak kiai yang ini, wong ketua toreko kudu nasihati wong ahli toreko. Sampean sing loro kula doktere. Tapi genten anak kula sing loro sampean sing mijeti. Iki ngoten. Allahumma Brian. Contoh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita kembali lagi. Jadi wudhu kita ini sudah berapa kali kita cuci, menghasilkan apa ketika kita Allahu Akbar. Lebih-lebih ketika kita sujud, Subhanallah a'la wa bihamdi. Sama tanya, mana pada waktu kita mengucapkan Subhana Rabbiyal a'la, ya Allah, Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi, saya Habib nih, ya Allah, saya Habib ada. Saya orang kaya nih, saya pejabat nih, saya ini di waktu tak sujud mengucapkan Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi, hilang semuanya, akmisme tidak ada. Buahnya apa setelah sujud? Bisa sholat itu untuk bekal kehidupan sehari-hari. Begitu juga wudhu kita, semakin kita cuci setiap hari, mestinya menundukkan kepala, bukan nih siapa saya, nih siapa gua. Tidak. Malu rasanya untuk mengadahkan kedua muka ini berjalan sambil begini. Mutawadian, kun mutawadian, tawadhu. Ini berkah yang diwudui nyampe batiniahnya. Matanya luar biasa. Mata ini terlatih, Pak. Fisik anggota manusia itu bisa dilatih. Dan karena banyak latihan akan mengeluarkan gerak refleks. Gerak refleks itu mendadak. Kalau orang ahli karate, ahli jujitsu, kungfu dan lain sebagainya, karena seringnya latihan, gerak refleks itu kalau mau jatuh langsung tangan itu spontan kayak dan gerakan. Itu namanya gerak refleks. Nah, mata sama. Bila mata ini sering diwudui, tidak mau melihat maksiat, begitu ada maksiat kepala ini kayak dibuntir begini langsung. Karena apa? Refleks. Apalagi untuk membuka aibnya teman sendiri. Tidak mungkin, karena membuka aib bukan akhlaknya orang ahli tariqah. Saya tuh terkadang kalau lihat di TV itu ketar-ketir oknumnya yang saya katakan. Mana yang bisa dijadikan ketauladanan? Sekarang itu krisis ketauladanan. Ini begini, ini menghujat ini yang menghujat, yang dihujat siapa, yang menghujat siapa, yang dihujat saudara kita sebangsa setanah air, yang dihujat sebangsa setanah orang luar negeri tinggal begini. Bertepuk, jangan salahkan dia. Karena apa? Kita yang membuka pintu. Kalau anak perempuan kita sudah di jalan, sudah di
anak perempuan kita, halo, itu nanti si lelaki datang ke rumah lama-lama. Begitu datang ke rumah, bapaknya ngamuk. Anak siapa kamu? Dari mana kamu? Jangan salahkan yang datang dulu, anak perempuan dulu tuh yang salah tuh, yang buka pintu asalnya. Ini satu contoh. Mengapa oknum bangsa lain mencemooh kita? Karena pintunya dari kita dibuka dulu. Tapi kalau mata kita terlatih untuk baik, melihat yang baik, dengan prasangka yang baik, insya Allah dengan mata ini bisa mempersatukan umat dan mempersatukan bangsa. Dengan telinga ini kita mempunyai filter, bisa menyaring mana berita-berita yang baik, berita yang hak. Dan seandainya ini berita benar, akan memecah belah umat Islam atau tidak, atau akan memecah belah bangsa ini, atau akan mengadu domba antar umat beragama, telinga ini akan menjadi filter. Karena apa? Diwarnai setiap sholat, telinga ini kita kenalkan setelah diwudui, kenalkan kepada yang menciptakan telinga. Siapa? La ilaha illallah. Mata kita ajak sholat setelah kita wudui, supaya mata kita kenal kepada yang menciptakan mata kita. Siapa? La ilaha illallah. Mulut kita, lisan kita, gigi kita, kita kenalkan kepada yang menciptakan mulut ini. Siapa yang menciptakan? La ilaha illallah. Mulut kita kenal kepada Allah, mata kita kenal kepada Allah, telinga kita kenal kepada Allah, mata kita cinta kepada Allah, telinga kita cinta kepada Allah, mulut kita cinta kepada Allah, mata kita kenal kepada Allah. Luar biasa. Tidak cukup cinta, tapi mata kita takut kepada Allah, telinga kita takut kepada Allah, mulut kita takut kepada Allah. Karena setiap salat kita kenalkan mulut kita, telinga kita. Peranan orang ahli tariqah itu diantaranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mulut kita paling tidak ada filternya. Bagaimana kalau saya ke sana, bagaimana saya ke sini, omongan saya ini benar atau tidak? Sebab terkadang mulut itu lebih tajam daripada pedang. Mata kita, termasuk telinga kita, kalau tidak ada filter. Dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hiasilah mulut kita dengan kalimat la ilaha illallah. Ini mulut. Coba saja pendidikan akhlak dari hasil karya sholat. Secara ringkas saja, waktunya sudah siang. Di sini ada entah tidak saya tidak tahu. Kalau di tempat saya, para bapak, para ibu, kalau ada orang mati keluar dari rumah atau dibawa ke masjid, mau dikubur, sesama kita atau wakil kita, keluarga, berpidato. Ma'asyiral hadirin yang ikut bertakziah, saksikan mayit ini mayit baik. Ada? Masih berlaku? Alhamdulillah. Padahal tidak masuk akal, Pak. Tidak masuk akal. Secara logik, min akalihi, ini tidak masuk akal. Loh, sebabnya Habib, iya kalau yang mati minas sholihin, saksikan mayit ini baik ya Pak. Baik, alhamdulillah yang baik. Tapi kalau orangnya jelek, kita tahu perbuatannya, begitu di masjid Pak Kiai atau Pak Ustadz atau wakil keluarga menyatakan, saksikan ma'asyiral muslimin bahwa mayit ini baik, baik, jelek, baik. Maka saya mengatakan akal menolak, tapi justru itu yang luar biasa. Apa rahasianya? Kalau sudah bapak-bapak ini mulutnya berani mengucapkan baik, memperingan orang yang mati dalam keadaan jelek.
dosanya kita sudah berani menyatakan baik, berarti kita paling tidak telah memaafkan atas perbuatan itu. Yang kedua, berarti kita menyatakan mayat itu baik, lebih-lebih orang baik. Orang yang tidak baik saja, berarti bapak dan ibu dituntut kekonsekuenan. Untuk apa? Menutup buku lembaran-lembaran hidupnya almarhum atau almarhumah. Jangan diungkit-ungkit lagi. Itu maksudnya. Bapaknya tidak karuan, anaknya subhanallah, mau dekat dengan ulama, mau pesantren, mau sampai ke perguruan tinggi, tapi begitu pulang, kemana kamu nak, lama tidak nyampe, tidak kelihatan. Aduh Ustaz, saya baru sekarang di pesantren. Di mana? Pesantren si A. Dan saya meneruskan juga di perguruan tinggi. Alhamdulillah, ya Allah, syukur. Ini alamatnya kampung sini bakalnya rame. Ini regenerasi Anda penerus kalau begitu. Hebat, hebat. Jangan kayak bapakmu dulu. Ini aneh, sudah diangkat dibanting. Padahal dulu waktu bapaknya mati kita sudah berani mengatakan baik. Kemana baiknya? Kalau kita sudah berani mengatakan baik, sudah dikubur, selesai. Alhamdulillah. Nah, teruskan pesantrennya. Doakan bapakmu kalau di pesantren. Luar biasa, bapakmu senang sekali mempunyai anak seperti kalian. Bukan jangan tiru bapakmu. Lu ini aneh. Didukung. Wah, paling bangga adalah bapakmu nak. Kenapa Yai? Karena mempunyai anak seperti kalian. Di antara para bapak yang luar biasa, yang paling berbahagia banyak. Siapa? Ayahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mempunyai anak Syekh Abdul Qadir Jilani. Bapaknya Syekh Ahmad Rifai itu paling bangga karena mempunyai anak Sultanul Aulia. Sultanul Aulia Sayyidina Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali, Abdullah bin Umar Syatari, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Rifai, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, Sayyidi Syekh Ahmad Al-Badawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, dan Sayyidi Syekh Abil Hasan Al-Syadili, Sayyidi Syekh Muhammad bin Muhammad Bahauddin Naqsyabandi, Syekh Ahmad At-Tijani, Syekh Ahmad bin Idris Al-Hasani, Sayyidi Jamaluddin Husain, Syekh Jumadil Kubro mempunyai anak Ibrahim Asmarokondi, Syekh Ahmad Sajalal mempunyai anak Jamaluddin Husain, dan Syekh Ibrahim Asmarokondi mempunyai anak-anak sampai sekarang bisa memberi contoh kepada bapak-bapak apa saja, antaranya dalam kubur masih bisa memberi makan kepada yang hidup. Saya tidak berbicara ingkar, realita. 500 tahun yang lalu Sunan Ampel wafat. Kuburannya di tengah kampung, jauh dari jalan raya, tiap-tiap perkampungan rame. Di situ toko-toko malah di dalam kampung, dari Ampel Gading, Ampel Dento, Ampel Suci. Mau beli sarung Samarinda, busana muslim yang mahal, minyak harum, parfum ala Timur Tengah, dan makanan Timur Tengah ada di Ampel. Semua bonceng sama Sunan Ampel. Bukan toko di pinggir jalan. Secara logika mestinya kalau buka toko di pinggir jalan yang ramai. Ini tidak. Saya tanya, lu buka kampung di sini, lu Beb, setiap malam Jumat hari biasa saja tidak mati 50 bis. 30 bis. Tapi kalau malam Jumat lagi Beb, lebih daripada 200 bis. Rombongan-rombongan, tamu-tamunya itu beli sarung Samarinda begini. Subhanallah. Saya pikir, oh ternyata orang mati masih sebab bisa memberi makan kepada yang hidup. Luar biasa. Lalu saya tanya, saya ditanya, Beb, keistimewaannya ziarah Wali 9 itu apa? Oh, saya tidak banyak, saya tidak berani mengatakan. Apa Beb sebabnya? Sudah dah, terlalu tinggi. Apa terutama ziarah Wali 9 keistimewaannya? Cuma 4 huruf.
Istimewaannya ziarah Bali 9 cuma 4 malu izin. Orang datang ke Sunan Ampel, salamullah ya sadah minar rahman ya ghasyakum ibadallah ji'nakum qasadnakum. Luar biasa. Wa qumu wasfa'u fina ilar rahmani maulakum. Berdiri asik sahdu kita dengarkan. Rombongan berapa bis? Sebelum orang itu rombongan datang sudah ada yang di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Di sana masih qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di sana masih la ilaha illallah la ilaha illallah. Yang sebelah sana kelompok subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang datang ke Sunan Ampel tidak satu pun yang masuk ke makamnya. Begadang mari begadang. Tidak ada. Ada? Ada. Kita mau mengumpulkan anak kita, keponakan kita yang yatim, yang tidak yatim, supaya duduk habis maghrib. Kalau tidak bisa malam Jumat sekali kirim Fatihah kepada nenek kita, datuk kita, eyang kita, keponakan-keponakan kita, Pak Cilik, Pak Ade, Pak Wo yang sudah mendahului kita. Kita didik anak-anak kita. Di samping itu kita kenalkan kepada pahlawan-pahlawan bangsa ini, pahlawan-pahlawan agama ini yang ikut andil besar dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu jajah dan kebodohan. Mana sekarang yang apal nama-nama beliau? Apa? Mau NO dhewe gambari Ki Haji Asy'ari ku arang-arang sing duwe. Nasib. Bapakane delus NO anake mbuh. Dumbe sik piye? Itu satu. Ila hadarat Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. Sudah wali 9. Wa ila hadarat Kanjeng Prirat Diponegoro Sentrot Prawiro Dirjo Imam Bonjol Ki Hasan Maulani Ki Rifai sampai Ibu Kartini Cik Ditiru sampai Tengku Umar dan tokoh-tokoh berjuang sampai Bapak Jenderal Sudirman, Bapak Soekarno, Bapak Soeharto. Kenapa disebut? Sudah mengatakan baik kan? Sudah mengatakan baik dah. Kenapa masih diungkit-ungkit terus? Baik tidak? Dan tegas. Baik tidak? Jangan diungkit-ungkit. Oh, dulu Soeharto berkata, walaupun bagaimana Pak Harto ikut andil besar mengisi kemerdekaan ini, dan main-main. Pak Karno telah mengisi kemerdekaan, setelah berjuang memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah. Beliau ikut andil memerdekakan bangsa ini, mengisi kemerdekaan, menjadi proklamator Republik Indonesia. Tegas berani mengucapkan Indonesia. Jangan menjadi bangsa yang cengeng. Kalau menyebutkan Indonesia, tunjukkan kami fanatik sebagai bangsa Indonesia. Kali lagi Indonesia. Itu namanya orang Indonesia tenang saja. Indonesia. Lu kan nganggu perang sampean. Maju jalan dorpok. Ya sampai nonton. Siapa lagunya Padang Bulan bener? Apa tenang? Padang bulan, padange kaya rina, rembulane sing awe-awe. Padange kaya rina, rembulane
tak ceritani kanggo sego mengko sore kene kendangnya pilek di rumah sampai kaya loro sesek nih keindahan bumi pertiwi terhias untean mutiara pembangun bangsa yang sejati harum namanya di Nusantara harum namanya di Nusantara Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana fales Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan salatan daimatan bidawami jejak para pendahulu sejarah saksi kehidupannya tersirat masa lalu jadi bekal penerusnya jadi merah putih melekat di dada disinari pancaran imannya bareng merah putih ya merah putih melekat di dada disinari pancaran imannya sekali lagi merah putih disinari pancaran imannya dimanapun ia berada tetap cinta Indonesia tetap cinta Indonesia merah putih melekat di dada disinari pancaran imannya merah putih yang keras disinari pancaran imannya dimanapun ia berada tetap cinta Indonesia tetap cinta Indonesia. Wes dapat dawan kesel
gini itu mengantuk ya susah. Itu satu contoh ya. Jadi kalau kita sudah berani menyatakan baik, apalagi pahlawan-pahlawan beliau itu, wah luar biasa. Lah sampean kalian kulo panjenengan dengan kita ini pernah mengisi kemerdekaan apa? Coba kamu tanya. Nah, coba ngisi apa untuk bangun umat ini, bangsa ini siap untuk menjawab tantangan umat dan bangsa? Coba. Para beliau begitu hebatnya. Itu satu contoh. Kembali lagi, jadi lisan ini kalau sudah terdidik baik, mengucapkan di mana saja akan baik. Karena ini buahnya wudhu. Nah, pertanyaannya yang terakhir, berapa kali kita mencuci, membersih hati? Kalau wudhu 5 kali. Selain wudhu, mandi berapa kali? 3 kali. Nah, kita saben hari ini membersihkan hati kita ini sudah berapa kali? Coba. Itu pertanyaan. Hati ini Pak, kata Ibnu Taimiyah, al-qulub mithlul hadid. Keras, bukan itu maksudnya. Besi ini golok, pedang, sudah diasah kayak apapun putihnya, cangkul sudah diasah kayak apa putihnya, taruh di belakang. Ini baru dicuci, besok totol-totol kuning itu ada. Didiamkan 2 hari, semakin keluar hitamnya, nuktoh. 1 minggu semakin gelap. Itu satu contoh. Coba. Berapa kali kita mencuci ini? Tambah menutupi cahaya putihnya hati, tertutupi oleh karatan-karatan hati. Apa karatan-karatan hati itu? Takabur, sombong, sum'ah, riya, dan penyakit-penyakit hati yang membahayakan, bisa menghancurkan imannya sendiri, bisa menghancurkan mahabbahnya kepada Allah dan Rasulnya. Ini bahayanya. Kapan kita akan membersihkan itu? Orang tidak pernah berzikir masa bodoh. Ketika nazar, kita biasa pakai baju tangan kanan dulu, ikut sunnatun Nabi, tidak usah dikomando, langsung tangan kanan mendahului, karena tangan kanan biasa dilatih sunnah Nabi. Mulut biasa dilatih subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah. Baca sholawat, walaupun biasanya alhamdulillah, kena puntung rokok yang masih menyala, mulutnya otomatis alhamdulillah, padahal nginjek puntung rokok yang masih menyala. Tapi kebiasaannya biasa mengucapkan alhamdulillah. Yang biasanya subhanallah, subhanallah. Yang biasanya danco, ya danco. Iya kan? Kebiasaan. Nah, maka thariqah di sini berperan untuk membersihkan hati semua itu, menggantikan karatan-karatan hati. Mari kita hias hati itu supaya terukir la ilaha illallah. Tujuan utamanya membersihkan ini supaya kita hatinya bersih, yang muncul kasih sayang sesama kita. Luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau sudah bersih,
kita selalu bercermin kepada Rasulullah, kepada kecintaan kita. Itu tujuan tarekat. Jadi bukan masuk tarekat biar kaya, tidak. Oh, kalau masuk tarekat nanti bisa jalan di atas air kalah dengan ikan. Jangan khawatir, pokoknya kalau masuk tarekat bisa terbang, lu kalah sama burung. Tarekat bukan untuk itu. Tarekat untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menempatkan diri kita sebagai kawula. Sejauh mana kesadaran kita sebagai hamba Allah, sadar bertuhan. Apa kewajiban kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa kewajiban kita kepada Rasulnya? Apa kewajiban kita kepada kedua orang tua, kepada guru-guru kita? Apa kewajiban kita kepada para ulama wal aulia? Apa kewajiban kita kepada ulil amrinya? Itu tertuntut, tertuang di dalam iqamus shalah. Jadi kira apa sih? Saya ambilkan sedikit saja manajemen yang paling rapi Al-Quran. Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi, pembangunan ideologi. Yang kedua, pembangunan manusia, terus SDM yang luar biasa, manusia seutuhnya. Ialah wa yuqimunas shalah. Yang terakhir, membangun ekonomi, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini manajemen yang rapi sekali. Itu Al-Quran. Di zaman Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinatul Munawwarah, bukan ngasah pedang, dikit-dikit jihad, diganti jihadnya. Untuk apa? Membela fuqara wal masakin, bikin marketing, bikin pasar, bikin sarana pembangunan, tumbuhkan intelektual ilmuwan. Pedangnya diganti itu oleh Rasulullah SAW. Bukan hijrah lalu jihad, sedikit-sedikit jihad, maaf saja. Kalau kita mau jihad, tuh para janda yang yatimnya banyak, jangan masih muda dilihat ibunya saja. Anak-anak saudara-saudara kita yang putus sekolah, yang sebetulnya hampir di DO di dalam mahasiswanya, karena apa? Biaya. Tuh perlu jihad, ayo keluarkan uang. Ini generasi kita supaya jadi dokter, supaya insinyur pertanian dan lain sebagainya. Mana? Ini seruban saya nih, gelar. Berani? Ya. Itu jihad tuh. Tetangga saya kena penyakit, Masya Allah, padahal otaknya luar biasa, kakinya begini, lumpuh, itu perlu biaya dokter. Mana? Mana? Itu jihad tuh. Itu pentingkan. Nasional muslimin rahimakumullah. Rasulullah tidak begitu, langsung pindah dari Mekah ke Madinah, dibangun sarana dunia pertanian sampai dunia perikanan dan lain sebagainya. Yang tadinya modal pinjam, tapi sekarang Rasulullah pada waktu itu mampu dunia Islam mengeluarkan modal, kumpulkan Nasoro, kumpulkan Yahudi, jadikan satu. Mereka adalah bagian dari bangsa Arab. Rasulullah kumpulkan, ayo untuk memodal, untuk membangun bangsa ini. Mana modalmu? Mengeluarkan. Yang ini mengeluarkan, yang ini mengeluarkan. Disitulah Rasulullah mendapat gelar bapak bangsa. Sekarang kemana? Sekarang kemana? Tuh, Rasulullah sudah maju mendidik kepada kita wawasan jauh sekali. Itu diantaranya. Nah itulah. Maka kembali tadi, saya tidak urut ngomong sebab waktunya buru-buru. Tadi kalah sama Sunan Ampel. Sampai sekarang masih bisa beri makan yang hidup. Kesarif Hidayatullah, coba lihat sebelah non muslim, sebelah muslim. Yang muslim
rombongan macam-macam dari Palembang, dari Lampung sendiri ke ziarah ke Banten sampai ke Maulana Syarif Hidayatullah, yang belum dari Jawa Timur. Oh, asik benar. Yang sebelah non muslim pakai menyan, pakai lilin, terserah keyakinan dan kepercayaannya masing-masing, sama-sama bersama ziarah Syarif Hidayatullah. Luar biasa, dengan cara dan keyakinannya masing-masing. Kita yang umat Islam sebelah, ada yang gaya zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang satu lain lagi kelompok illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang belakang illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang belakang ini illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang lain belakang subhanallah bihamdihi, subhanallah bil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallah bil azim. Yang lain rombongan lagi sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang sana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang sana Yasin, kelompok-kelompok, tidak ada yang ribut. Ini yang kelompok ini tanya, lu bajunya apa Pak? Merah apa hijau? Apa kuning? Ya ada yang tanya. Kompak, rukun. Kita mikir, ya Allah, ya malu. Beliau sudah meninggal 400 tahun yang lalu, masih bisa mempersatukan umat, bisa mempersatukan bangsa. Kita yang masih hidup kalah dengan orang yang mati. Itulah Syarif Hidayatullah, orang ahli tariqah khususnya. Tariqahnya Syatariyah, juga tariqahnya Syadaliyah. Luar biasa. Karena apa? Syarif Hidayatullah Sunan Ampel Wali 9, matanya kenal kepada yang menciptakan matanya, telinganya, mulutnya, kakinya, tangannya. Itulah. Ini kepentingan tariqah di sini. Dari itu buahnya tarekat, antak budallah karena katarah, fa in lam takun tarah fa innahu ya Rab. Kalau kita sudah itu, kita merasa didengar oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, betul-betul dijiwai. Insya Allah kalau mau berbuat apa-apa malu karena merasa dilihat oleh merasa didengar oleh Allah. Kalau masih melaksanakannya dablek karena itu terutama anta budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu ya Rabb. Jadi situlah mari kita bersama-sama, walaupun sesingkat ini kita tidak bisa panjang lebar lagi, sudah jam 1 malah setengah 2. Kita hanya mengucapkan sekali lagi selamat untuk baru Darul Usta yang baru dilantik, dan kita ngajak, mari yang belum bertorekoh, ayo tunjukkan semua torekoh sama. Tidak ada torekoh yang paling besar, itu tidak ada. Syadaliyah yang dibaca la ilaha illallah, Alawiyah yang dibaca la ilaha illallah, Qadiriyah yang dibaca la ilaha illallah, Tijaniyah yang dibaca la ilaha illallah, Idrisiyah yang dibaca la ilaha illallah, Satariyah yang dibaca la ilaha illallah. Cuma la ilaha illallah. Siapa yang bisa ngukur besarnya kalimah la ilaha illallah? Adapun fadail, sudah tidak usah berbicara fadail. Mari kita buktikan isinya tarekat untuk bekal kita, kehidupan kita sehari-hari. Mumpung masih ada umur, kita latih lisan kita, mata kita, min ahli la ilaha illallah, sesuai sabdanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatu la ilaha illallah hisni, faman qalaha dakhala hisni, faman dakhala hisni amina min azabi. Barang siapa kalimah la ilaha illallah adalah gedung pengayomanku, keselamatanku, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah maka orang itu masuk ke bentengku, dan barang siapa masuk ke bentengku maka selamatlah orang itu, amanlah dari siksaku. Ini jaminan.
Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, sehingga kita apabila tahu di dalam tarekat mengamalkan dengan baik, kita akan mampu. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal karena kita hasil buahnya sholat itu bisa kita memetik untuk kehidupan sehari-hari yang didukung dengan ahlu la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Kiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin tidak ada kepuasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemanfaatan kepada kita semuanya di dini wa dunya wal akhirah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.